محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى سبته الحبيب أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس ومريده الحبيب محمد بن حسين الحبشي وكذا الإمام حبيب بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وابن عبد الله بن الهداد وأولياء الله صاحب هذا المكان وأصولنا فروعنا أن الله تعالى يغفر لهم ويتغشاهم من رحمة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة ويفتح لنا فتوح العارفين فتوح الأنبياء المرسلين ويجعلنا من العلماء العاملين المخلصين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير لله سبحانه وتعالى. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang saya hormati, saya muliakan, di antaranya ada Ketua Fokus 22 yaitu Bapak Balang Ismail beserta wakilnya Abang Gofur, begitu juga Sahibul Abed, Sahibul Makan, Bapak Haji Minan, dan ada guru kita Ustadz Abil, ada Bapak Selamat, dan ada semuanya satu persatu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada fotografer kita, Babang saya ini. Alhamdulillah, ibu-ibu juga, Masya Allah. Kayaknya rada kurang ceria Roman ini. Udah kenyang. Oh, tinggal ngantuk ya. Baik. Siap kita mulai ngajinya? Siap sampai jam 3 siap? Saya gak siap. Enggak lama-lama. Paling tercurhat ya aja yang lama ini mah. Baik, hadirin sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Risalah Adab Sulukil Murid karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Yang kemarin kita sudah sampai pada pembahasan tentang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala atas apapun yang telah datang kepada hidup kita ataupun yang akan kita tarik. Gagal panen ntar malah. Baik. Nah, kemarin kita udah sampai pembahasan prasangka baik kepada Allah Ta'ala dan jangan terlalu galau mikirin masalah rezeki di situ. Cuma perlu dilanjutin, takutnya salah sangka jadi bikin orang malas. Wah ya udah dah, itu uncang-uncang kaki kita juga datang kan rezeki urusan Allah. Tadi dulu belum kelar pembahasannya. Pasalnya belum kelar kemarin.
Suka buru nguap-nguap semua, jadinya si potong lah tuh. Siapa Yus? Bismillah. Baik. Mari kita dengarkan apa kata Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Haitsu yaqulu ta'ala, Allah taala pernah wahdhar kullal hadar. Hati-hati, peringatan sangat keras. Minal ihtimami bi amri rizki, daripada galau gundah mikirin rezeki. Wa kun wasiqan bi wa'dillah, jadilah engkau percaya terhadap janjinya Allah taala. Haitsu yaqulu ta'ala, sekiranya Allah taala pernah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada binatang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya udah ditanggung Allah. Tapi jangan titik sampai situ. Kemarin kan titik sampai situ tuh belum kelar. Apa? Wa anta min jumlatid dabbah. Kita termasuk daripada golongan hewan juga. Kalau dalam ilmu mantik kita hewan juga. Kenapa? Tapi hewan hayawanun natik namanya, hewan yang punya akal. Kenapa hewan? Karena bersifat kehidupan ada pada diri kita, berkembang biak, tumbuh dan sebagainya. Maka kita termasuk dalam ilmu mantik itu hewan juga. Fastagil bima talaba minka minal amal lahu, maka sibuk-sibukkanlah diri atas amal ibadah yang Allah minta daripada kita. Amma domina laka minar rizq fa inna maulaka la yansa. Adapun apa yang telah Allah jamin buat engkau daripada rezeki, ketahuilah pastinya Tuhanmu, Rabbmu tidak pernah melupakan. Lanjut lagi dikit. Wa qad akhbaraka anna rizqa indahu wa amaraka bi talabihi minhu bil ibadah. Dan Allah taala udah ngasih tahu kalau rezeki engkau ada di tanggung jawabnya Allah. Dan Allah juga perintahkan engkau untuk beribadah. Faqala ta'ala fabtagu indallahir rizqa. Kalau emang mau cari rezeki, maka harapkanlah rezeki itu dari Allah. Wa'buduhu washkurulah, dan beribadahlah kepada Allah serta bersyukurlah kepadanya. Amatarahu subhanahu yarzuqul kafirina bihil ladina ya'buduna ghairah. Masa kita nggak ngereken, kita nggak lihat-lihat. Bukankah Allah Ta'ala udah ngasih rezeki kepada orang-orang, maaf ya, kafir, yang non-muslim, yang sejatinya nggak nyembah Allah Ta'ala. Yang kagak nyembah Allah Ta'ala aja masih dikasih kehidupan, masih kasih rezeki, masih napas, masih dandangnya masih penuh, makannya masih enak. Malah kadang-kadang bengharan dia, sugihan dia kadang-kadang. Itu yang kagak nyembah Allah Ta'ala aja dikasih. Masa iya afatarahu la yarzuqul mu'minin alladzina ya'buduna siwa la ya'buduna siwa. Masa iya kita yang beriman yang tidak menyembah kecuali pada Allah Ta'ala kagak dikasih, dilupain? Nggak mungkin. Wa yarzuqul 'asina lahu wal mukhalifina li amrih. Dan Allah juga ngasih rezeki kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah Ta'ala, yang bangkang, yang berselisih dengan perintah Allah Ta'ala. Wa yarzuqul awala yarzuqul muti'ina lahul muksirina min dzikrihi wa syukrihi. Masa iya yang senantiasa ibadah, ngingat Allah terus kagak dikasih rezeki? Poinnya itu dulu. Jangan khawatir masalah rezeki. Rezeki Allah yang nanggung, kita sibukkan diri dalam amal. Tapi belum berhenti lagi nih, hati-hati sama situ. Karena sebagaimana saya katakan kemarin, soal rezeki mah herannya masalah rezeki apa ya? Rezeki mah nggak pernah salah alamat. Cuman seringnya kita yang nggak tahu alamat rezeki kita. Gimana maksudnya? Rezeki udah tahu alamatnya, nggak bakalan salah nyampenya. Kita yang salah ngalamatin, kita kira itu rezeki kita. Contohnya apa ya? Punya ATM, rekening. Wah, kumpulin duit 2 juta. Mau beli apaan? Wah, mau beli kulkas baru yang 3 pintu. 2 juta cukup nggak?
Kulkas baru 3 pintu. 3 pintu kurang. Bekas paling itu. Nah, kita kira begitu. Nggak taunya apa? Motor kita turun mesin. Harus betulin nggak? Harus betulin. Duitnya dari mana? Dari mana duitnya? Dari mana? Dari rekening kita ambil. Ocak. Turun mesin kan nggak sedikit. Yang tadinya kita kira itu rezeki kita, wah ada duit rezeki itu 3 juta, 2 juta. Turun mesin. Maaf cakap, ada keluarga sakit, naudzubillah, harus dibenerin, harus disembuhin, keluar duit. Jadi rezeki kita nggak? Kagak. Rezeki siapa? Tukang bengkel. Rezeki siapa? Tukang dokter. Tukang dokter namanya. Gak pakai tukang. Itu Sidul tukang insinyur dia. Bukan rezeki kita nggak nikmatin. Emang kita nikmatin. Tapi kan dia betulin motor saya saat rezeki juga. Tapi kan dia nyembuhin keluarga saya saat. Bukan nggak itu rezeki. Bisa jadi kalau kita nggak punya duit rekening itu, nggak punya persiapan, motor kita kagak rusak, keluarga kita kagak sakit. Berarti kan emang masalah rezeki itu apa? Kita sering salah alamat. Kita kira yang kita pegang itu rezeki kita. Tapi namanya rezeki nggak pernah salah alamat. Ada ceritanya itu, seorang Habib, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terkenal zuhud, menghindari dunia sama sekali. Tapi dunia ngejar-ngejar dia terus. Gimana ceritanya? Ada orang hasut, ini nggak beres nih katanya orang zuhud. Masa iya bagus banget ini di rumahnya? Masa iya hartanya kelihatan banyak banget? Akhirnya dites masuk itu ke orang yang hasut itu, masuk ke rumah Habib. Pura-puranya apa? Pura-puranya meminta sedekah. Kan katanya orang zuhud, nggak cinta dunia, pasti dilepas aja apa yang diminta. Loh, akhirnya datang, salam dan sebagainya, baru disampaikan hajat. Saya lagi butuh. Kamu mau apa? Apa yang ada yang paling mahal punya engkau? Ditantangin begitu. Akhirnya kata, nih, saya baru dikasih korma. Ini korma paling mahal. Ini bisa aja nanti kamu jual sana kalau kamu butuh. Akhirnya diambil sama dia, disaup, pulang. Kemana dijual nih? Ketemu orang di jalan. Dilihat korma bagus banget. Akhirnya ditawar harga mahal, harga tinggi. Dijual lah sama dia, diambil duitnya, kormanya dibawa. Akhirnya tuh apa? Besoknya dia minta lagi. Namanya orang dikasih ikan, bukan dikasih kail, bukan dikasih pancing, nagih. Datang lagi dia ke rumah itu Habib, diminta lagi. Saya kemarin udah habis, butuh lagi. Butuh apa lagi? Pas dilihat korma yang sama, korma yang dijual tadi di jalan, balik lagi ke rumah itu Habib. Persis seperti yang dia jual, seperti yang diambil itu. Ditanya, lah ini kok ada lagi Habib? Ternyata usut punya usut, yang beli itu di jalan, yang beli dengan harga tinggi, dia emang niat mau ziarah ke rumah Habib itu. Lupa bawa tentengan. Dia ketemu korma, mahal, dibeli harganya. Dibalikin lagi, dikasih hadiah. Sama siapa itu Habib. Apa kata Habib itu, lihat si orang yang hasut itu terkaget-kaget kormanya, balik lagi. Saya sudah katakan, saya lari dari dunia. Tapi dunia ngejar-ngejar saya terus. Bagaimana orang balik lagi? Emang dia yang mau? Berarti kan rezeki nggak pernah salah alamat. Nah, kita aja suka salah ngereken-reken. Apa yang udah nyuap ke telan kita itu rezeki kita. Emang kita tahu datangnya dari mana itu nasi? Bisa jadi dari Cianjur, bisa jadi dari Cirebon, jauh banget itu po datangnya. Ada kali di Depok, padi, sawah, kagak. Kita impor, kita datangnya dari Cirebon, masuk ke mulut kita, rezeki kita datang jauh-jauh dari Cianjur. Ada yang tahu? Kali tukang petani itu, tukang petani lagi deh tuh. Petani. Maklum tukang cireng, sering ngomong tukang. Yang mau pesen boleh ntar minggu depan. Sekali ya teman. Apa tadi itu? Emang itu petani tahu waktu lagi nandur. Ini buat Pok Juanah nih nanti. Ini yang saya tanam buat Pak Mina nih. Emang tahu dia? Kagak tahu. Tapi itu padi nggak pernah salah alamat. Ya, yang bercecer, ya rezekinya itu burung-burung, rezekinya ayam-ayam. Ya.
yang nggak bercecer, emang itu satu butirnya, tiap butirnya udah dikasih alamat sama Allah Ta'ala, nggak pernah salah masuk alamat. Kita yang salah ngira. Gitu. Tuh orang-orang yang di pengepulan beras, yang nenteng-nenteng, kan suka ada yang meruluk-meruluk tuh. Ada yang nyaupin nggak? Ada yang, emang itu bukan rezeki dia, itu rezeki dia. Emang udah dialamatin sama Allah Ta'ala. Meruluk atu-atu. Kenapa dari sekian beras yang meruluk yang itu? Emang udah ada alamatnya. Ibarat kurir COD. Ada alamatnya. Tuh, Pok Juana. Barang Magicom baru. Pengirim Bapak Balang Ismail kan. Ya, alamat Sawangan, Pasir Putih. Ibaratnya kayak gitu, kayak kurir. Udah ada alamatnya tiap butir yang jadi rezeki kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akan tetapi, baik kita lanjutkan. Wa'lam, tapi ketahuilah juga annahu la haraj 'alaika fi talabir rizki. Enggak kenapa-napa, bukan berarti dilarang engkau mencari rezeki. So, ini yang belum kita ini kemarin nih. Ya, belum kita bahas. Bil harakati zahirah, dengan gerakan-gerakan zahir, alias yang kerja siapa? Badan kita. Yang capek apa? Badan kita. Boleh capek badan kita nyari rezeki. Bapak Weling ngajar berangkat pagi pulang siangan. Ngelihat anak-anak SD begitu bandelnya bukan main. Tapi yang capek badannya doang, nggak nyampe ke hati. Nggak apa-apa cari rezeki, sampai capek nggak apa-apa. Asalkan jangan mengaruhi hati. Alal wajhil ma'dzun, atas jalan yang tentunya diizinkan Allah. Wa innamal ba'su, adapun yang dilarang itu, keburukan itu, wal haraju fi adami sukunil qalbi, yang tidak boleh itu adalah tidak adanya ketenangan hati. Nggak percaya kalau rezeki udah datang. Nah, itu berarti yang capek bukan cuma badan, yang capek ikutan hati. Udah capek badan, capek hati, mau ngapain? Dapat nggak seberapa, capek badan, capek hati. Boleh capek badan, silahkan, sekalian olahraga. Yang maaf cakap, yang kerjanya mulia banget, tukang laundry, kan mulia banget tuh. Baju dicuci-cuciin, disuci-suciin. Ada yang dipakai sholat, ada yang dipakai apa. Capek nggak badannya? Capek, numpuk begitu. Berapa kilo tuh? Sekilo udah 4.000, ada yang 4.000 sekilo. Capek badannya. Tapi kalau hatinya ikutan capek, dia ngeluh. Kenapa gue pasang harga 4.000 ya? Orang-orang udah pada 5.000. Dari awal semangat banget 4.000 biar pada datang. Giliran tahu capeknya ngeluh. Itu capek ikutan hati. Tapi kalau dikerja doang, ya Allah, apalagi dipakai niat, ya Allah, saya cucikan baju orang-orang, nanti dipakai sholat, nanti dipakai nutup aurat, supaya mereka jalankan kewajiban kepada Engkau. Jadi ibadah itu semua tiap helai bajunya. Dapat dikit, bodo amat, rezeki Allah Ta'ala. Saya cuma ibadah, tenang hatinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi boleh nggak kita nyari rezeki? Oh iya, kebetulan memang ada yang mau ngaji, 2 orang santri saya mau ngaji kitab ini sama kitab ini. Kira-kira itu berapa ya kalau dikali 3? Saya, Ukasha, Meripai, saya bilang gitu. Dikasih nominalnya, sekian Ustadz, 700 ribuan lah seluruhnya itu. Oh ya udah, saya bilang apa? Nggak lama lagi saya chat lagi ya. Insya Allah nggak lama lagi ada rezekinya, saya chat lagi. Saya bilang nggak lama lagi itu udah penuh keyakinan. Kenapa? Karena emang lagi butuh. Akhirnya saya screenshot, saya jadiin status, cekrek. Saya bilang apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Habis ngasih status, 2 menit kemudian, nggak nyampe lama, 2 menit kemudian ada orang ngechat, Ustadz, kirimin nomor rekeningnya sama totalnya. Kemain katanya. Kirimin nomor rekeningnya sama totalnya. Baru 2 menit. Emang lagi butuh-butuhnya itu. Kalau lagi butuh mah pasti datang. Kita besok makan apa? Emang udah butuh besok? Emang makannya besok apa sekarang? Kalau sekarang, ilaha illallah tuh.
ntar aja lah, gede banget ya. Ya kan? Cobain kalau nggak percaya. Nggak usah mikirin besok makan apa. Nih, kalau sering-sering kemarin-kemarin pusing ya, besok apa bagaimana, anak sekolah bagaimana, ini bagaimana, itu bagaimana. Cobain, tenangin hati. Ngomong, tenang, ada Allah. Allah yang ngasih rezeki, bukan siapa-siapa. Tenang, besok ada. Ngomong gitu, tenang, besok ada. Cobain. Kalau nggak ada, jago. Nah, saya nggak pakai kuping-kuping lah tuh. Ini kuping nih. Ya ini kuping emang. Cobain. Kenapa kita nggak pernah nyoba? Kita galau terus, besok bagaimana ya? Duit udah kering ini. Besok ada lagi. Kering kan udah kenyang kita. Belum kenyang cari tahlilan, gampang. Gimana takziah ada? Ya, lagi tahlilan, lagi takziah diampar segede-gedenya begitu. Pusing-pusing. Tinggal cari tahlilan. Assalamualaikum, mau kenal kagak kenal kek. Kita kan saudara seiman. Kalau ada saudara seiman meninggal, saya turut berduka cita. Assalamualaikum, baca Yasin, kelar. Makan, ngopi, minum, rokok. Elah pulang tinggal tidur. Besok urusan besok belum datang. Itu sah juga ya. Itu sah juga. Cari informasi di grup ya. Mana ada orang mati nih? Orang meninggal. Di mana ada orang meninggal? Suling gitu ya. Nah, pemburu bendera kuning ya. Nah, maksud saya apa? Cobain sekali-kali. Masa iya sih Ustadz? Masa iya sih? Ntar saya coba-cobain lapar. Kagak bakalan. Orang nggak ada meninggal kelaparan. Wah, ada Ustadz. Emang udah ajalnya itu. Nggak bisa dimundurin. Emang udah ajalnya. Dia kelaparan. Sebelum-sebelumnya nggak kelaparan. Cuman ketika itu doang, kalaupun kejadian. Tapi emang berapa banyak berita kita dengar orang meninggal kelaparan? Nah, kalau lapar tinggal makan. Pusing-pusing amat. Paling rendah-rendahnya maaf cakap. Tinggal minta. Mohon maaf. Masa iya udah kelaparannya dia nggak kepikiran buat minta? Ya. Itu. Saat terakhir. Itu ya kalau minta. Kalau nggak minta pun dia pasti datang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu Rasul. Tapi kita bekerja. Yang bekerja apa, badan. Yang capek badan, jangan sampai capek hati. Kalau capek badan, hati tenang, kagak gelis, kagak apa, terus hidup senang-senang aja. Itu orang, maaf cakap ya Bu, ODGJ tahu ODGJ? Orang dalam gangguan jiwa. Bahasa kita orang gila, koslet. Tinggal di jalan, mandi kagak, belepotan, kumuh lain sebagainya. Berapa banyak yang sakit parah, darah tinggi. Ada nggak? Nggak ada. Sakit jantung kagak ada. Pembuluh darah pecah nggak ada. Sehat-sehat tuh orang-orang gila. Kenapa sehat-sehat orang gila? Karena pikirannya kagak ada. Bagaimana maksudnya pikirannya kagak ada? Dia nggak mikirin macem-macem. Orang mau ngerokok tinggal datang ke warung, mejeng aja udah dia. Orang nggak arti, wah daripada urusan berabe orang nggak datang kasih rokok, udah ngerokok. Kalau asal lapar datang ke warteg, diem aja di situ dah. Orang warteg udah paham dikasih. Makan, minum, rokok, tidur, makan, minum, rokok, nggak ada pikirannya. Maksudnya nggak ada yang dipusingin, nggak ada yang digalauin. Sehat. Rezeki datang baik. Kita gila kagak. Apa kagak? Elah penyakit banyak banget. Kenapa? Hatinya kebangetan capek. Boleh juga dicobain. Itu ya rahasianya. Kalau nggak percaya tanya dah orang gila tar. Coba diwawancara itu. Kerja kagak, punya CV kagak tuh orang gila. Kali punya CV gitu. Udah berapa lama pengalaman? Saya sudah sekian lama pengalaman. Kapan gila ya? Nggak ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Buka lagi dikit deh. Allah. Wasyahril ati, begitu juga bulan depan. Wa qauluhu, dan perkataannya, idza nafida hadza famin aina yaji'u ghairuhu. Dan perkataan manusia sering ngomong gini. Oke, masalah satu ini udah kelar. Terus besok bagaimana lagi? Terus yang itu bagaimana? Terus yang ini bagaimana? Ya Allah. Udah dikasih kelar atuh. Ini terus yang ini bagaimana? Oh, urusan ini oke, udah ada. Terus satu lagi ntar besok bagaimana? Ini bagaimana? Si sana bagaimana? Oke, anak yang satu udah kelar urusan SPP. Terus yang ini bagaimana? Terus yang ini bagaimana? Elah Allah, nggak ada bersyukurnya pisan. Allah. Allahumma sholli. Nggak ada orang kebutuhan belajarnya. Kalau orang kan yang butuh belajarnya. Emang yang butuh sekolahnya. Yang butuh ijazahnya. Yang butuh belajarnya supaya besarnya mandiri. Nggak ada orang punya kebutuhan belajar putus, dianya aja malas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semangat amat ya Roman malam ini ya. Minta maaf dan takut begini aja. Aduh. Wa idza lam yaji ar-rizqu min hadzal wajhi fa min ayyi wajhin yati. Atau omongan kita. Kalau nggak dari sini nih, kita nggak dapat duit dari sini, mau dari mana lagi? Ilaha illallah. Cuman ini satu-satunya nih lubangnya nih. Mau dari mana lagi? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Itu perkataan bahaya itu. Bukannya Allah udah bilang, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah, dia nurut sama Allah, tidak lakukan yang haram, lakukan yang wajib, pasti Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka. Disangka jalurnya begini doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Jangan panjang-panjang dah. Itu aja ya, Bu ya. Sisanya pertanyaan. Poinnya malam hari ini boleh bekerja. Bahkan kalau niatnya bagus jadi adab kita sama Allah Ta'ala. Salah juga kalau kemudian habis ngaji soal percaya rezeki Allah yang nanggung kita jadi malas kerja. Salah itu. Kenapa? Nggak ada adab sama Allah Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kan Nabi. Nabi namanya Nabi dibantu dengan mukjizat dari Allah Ta'ala. Ada yang nantangin kaumnya. Ya Musa, ente kan ngaku Nabi. Oke, kalau ente ngaku Nabi. Sekarang buktikan kenabian ente naik ke tebing, lompat dari tebing itu. Kalau ente selamat, saya percaya ente Nabi. Kenapa? Karena kalau engkau memang Nabi, nggak mungkin Allah tidak selamatkan engkau. Jadi itu. Nggak usah pakai Nabi kalau itu mas sebenarnya. Kalau belum ajalnya nggak bakalan kenapa-napa. Nggak usah pakai Nabi sebenarnya. Cuma ditantangin begitu, mau ngetes Nabi Musa AS. Apakah Nabi Musa AS biar dia percaya, biar diberi iman langsung buru-buru naik ke panjat tebing? Enggak. Dibilang apa? Anal mas'ul wa laysa sa'il. Saya yang dites, bukan saya ngetes Allah. Maksudnya gimana? Bukan uncang-uncang kaki kayak tadi. Kan Allah Maha menjamin rezeki. Ya, berarti coba saya mau tes, saya nggak usah pakai kerja, saya nggak usah pakai nyari nafkah, nggak usah pakai rezeki, nggak usah pakai capek-capek. Itu males aja, mager namanya, males gerak. Bukan begitu caranya. Kita yang dites, kita tetap bekerja. Nggak usah ngetes Allah. Coba, katanya Allah ngasih rezeki mana dia? Nggak usah. Kita tetap bekerja. Berarti kalau kita pun bekerja, adab kita sama Allah. Niatnya apa bekerja? Ya Allah, saya bekerja bukan saya ngasih makan anak bini. Karena ngasih makan anak bini, engkau yang punya urusan. Saya bekerja apa? Ibadah kepada engkau. Engkau yang nyuruh dalam Al-Quran. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Buat bapak wajib ngasih makan anak dan istrinya serta pakaian anak dan istrinya. Nyari aja, gerakan kita yang wajib. Bukan ngadainnya, ngadain dalam artian yang ngasih makan, kita kerja aja. Alhamdulillah kalau ada itu berarti jalurnya dari situ. Tapi keyakinan kita, rezeki Allah yang ngatur. Yang nyari rezeki nggak jadi sombong,
Yang dikasih rezeki juga bersyukur. Kalau paham begitu. Nah, wah kayak ada jangan banyak-banyak ya. Cukup. Poyo sudah ini aja matanya. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Nguap nanya juga. Silakan Pak Yos. Oh silakan Bang Seni dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, setiap saya berangkat sekolah atau keluar dari rumah, saya niatnya gini. Pertama saya assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Itu yang selalu saya ucapkan. Dan kedua, saya berniat setiap saya keluar rumah itu untuk bekerja, saya berniat untuk memberi kesejahteraan anak dan istri saya. Itu yang saya utamakan. Bagaimana caranya anak dan istri saya itu gembira dan senang gitu. Itu yang saya niatkan setiap hari. Itu gimana Ustaz? Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kalau itu yang kedua ya? Masih ini. Iya, Oh, tadi saya niatnya seperti itu. yang pertama saya kurang mohon Yang maaf. pertama itu saya niatnya assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Ahsan. Baik, adapun yang pertama memberikan salam kepada para nabi Allah Ta'ala itu berarti sejatinya menyambungkan diri dengan para nabi tersebut, orang-orang soleh. Sebagaimana kalau kita ziarah itu kan salamullah ya sadah minar rahman yang syakum, atau assalamualaikum ya fulan bin fulan, nyambungin kita. Jadi tiap gerak kita supaya dipantau, didoain kitanya. Itu ahsan. Terus dua, gimana niat? Ya Allah saya keluar mau ke UPN berangkat nih, ngapain? Mau mensejahterakan anak istri. Baik, tambahin dikit. Mensejahterakan anak istri karena itu membuat engkau senang. Cep. Gitu. Jadi balikinnya ke Allah juga tuh. Karena bikin sejahtera anak istri itu bikin Allah dan Rasulullah SAW senang. Kenapa kata Rasulullah SAW? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu laki-laki adalah yang paling baik kepada keluarganya. Karena Rasulullah ngomong begitu, maka niat saya mensejahterakan anak istri karena engkau cakep. Supaya kaitannya ke situ. Tambahin begitu bangsa ini. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, fokusnya kita ke Allah. Nanti yang bantuin Allah bikin senang. Nih, saya baru keingetan. Biar makin keren aja ini mah ya. Biar makin keren aja soal apa? Soal jangan galau-galau sama yang belum muncul. Baru semalam. Saya baru inget tuh. Nggak apa-apa saya tambahin biar makin keren aja. Ustadz ngomong doang itu mah Ustadz. Lihat di kitab doang, dapat cerita doang. Saya nggak terlalu ini dah kalau ngomong doang. Oke. Semalam saya baru bangun. Semalam apa? Aduh, malu apa kagak dia? Ya udah dah, biar keren aja. Semalam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang masih udah kagak. Ya. Semalam kagak megang duit pisan. Kalau sekarang boleh dibuka itu kantong saya dah. Ada banyak. Ada. Semalam kagak megang duit pisan. Ngajak pengajian di rumah Ustadz Haikal di mana itu Grogol, Rangkapan Jaya situ. Duit kagak ada, bensin tiris. Ini saksinya deh. Bensin tiris. Kata saya, megang duit giliran buat ngasih makan bini. Masa bini laporan kita tinggal, udah kelar. Kita bagaimana nih bensin tiris? Ada bismillah aja. Kalau nyampe ke sana mah nyampe. Ya, pulangnya kita gak tahu gitu. Allahumma sholli ala sayyidina, nyampe ke sana udah kelar segala macam, alhamdulillah Allah nggak ngasih saya perasaan apa ya, maaf cakap, tamak akan pemberian orang lain sebagainya. Saya nggak punya, lagi nggak ada bensin tuh, khawatir habis, tapi alhamdulillah Allah kasih perasaan, nggak ngomong nggak apa saya, bensin habis nih apa segala macam, alhamdulillah. Nggak taunya apa, dikasih rokok Samsu sebungkus. Pulang gitu, pulang kita baru nyampe di Tugu Batu, sonoan dikit yang sepi itu tuh, ya. Udah semangat banget Ridwan Ramali, nunggu Ramali itu, mati dia, kata dia, ini mati saat bensinnya habis ya, iya lo pakai ditajam. Ya udah, akhirnya saya bilang apa, udah tungguin sini ya, saya yang cariin bensinnya, biar
biar dia nggak tahu saya nggak punya duit. Akhirnya saya datang ke warung, saya bilang apa? Ini Samsu nih, dipegang sebungkus. Saya bilang, Assalamualaikum Pak, boleh nggak Pak? Kalau bensinnya ditukar Samsu Pak, barang seliter aja. Dilihat, oh boleh Pak. Akhirnya dikasih bensin pakai plastik, Samsunya saya kasih, tukar. Dapat lagi butuh, ada Samsu. Biar kata bukan duit, yang kita butuhin kan bensin. Kita kasih, bensin dapat, kita pulang tenang, makan tidur. Besok kayak ada khotib Jumat, isi lagi kantong, nggak pusing-pusing, ya kan? Besok bagaimana, bodoh amat. Besok bagaimana? Besok juga belum tentu saya hidup. Ya, nah, cobain praktekin tuh. Nggak usah galau-galau, nggak usah tataluk dan sebagainya. Kerja. Apa yang masih dilakukan, lakukan. Tapi jangan sampai hati kita capek. Badan boleh capek, paminan boleh capek ngangkat-ngangkat. Apa yang namanya itu, panggung dan sebagainya. Tapi hati jangan sampai capek. Lihat maaf cakap, lihat anak buah bagaimana, jangan sampai capek. Oh, ini tanggung jawab saya. Barangkali saya harus rapihin di sini. Nah, mudah-mudahan dia rapi begini, kehidupannya lebih bagus. Jadi enak, tenang. Badan boleh capek, tapi hati jangan sampai ikut capek. Wallahu a'lam. Ada lagi barangkali? Nah, silakan boleh. Minum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf Karena yang saya tanyakan tentang pembahasan rezeki juga ya. Kenapa dalam kehidupan kita sehari-hari yang non muslim itu kesibukannya lebih daripada yang muslim? Apakah karena memang Allah itu tadi kan kata Ustaz, rezeki itu tidak salah alamat, itu saja. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu yang saya ini yang mengalami itu, non muslim itu lebih daripada kita. Kalau orang kafir kan lebih banget kan, dia lebih punya ini punya itu kan. Sehingga secara manusiawi kita yang umat muslim itu kita. Apakah karena Allah itu membeda-bedakan atau tidak? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya cakep banget. Saya amati ternyata yang non muslim itu katanya Pak Weling sebagai penanya, hidupnya rezekinya kebanyakan lebih banyak daripada yang muslim. Apakah Allah beda-bedain apa begitu? Baik. Pertama yang harus kita rapihin makna rezeki dulu. Rezeki itu bukan sekedar Soekarno, Soeharto, Panjaitan, siapa lagi tuh? Siapa lagi, Bu? Siapa lagi? Oh iya, pura-pura kagak hafal. Macam-macam tuh ya. Patimura. Beli bilang Patimura. Bukan cuma itu rezeki. Saya baru kemarin kerentek hati. Ya Allah, saya maaf ya, kebanyakan saya mulu cerita, mohon maaf. Tapi ya pengen berbagi aja saya. Mudah-mudahan bisa nyampe itu perasaannya. Saya kerentek hati begini. Baru kemarin habis asar habis selesai sholat sih dalam hati ngomong gini, ya Allah, kenapa engkau baik banget ya Allah sama saya. Saya ini kan, kenapa kau jadikan kehidupan saya begitu nikmat, begitu indah. Saya ini lagi kerja, lagi di pondok tuh saya. Kerjaan saya kan ngajar. Saya kerja, kewajiban cari nafkah kepada anak istri, engkau yang wajibkan. Tapi sekalipun saya kerjanya ngajar. Pagi ngajar sampai zuhur sholat di masjid, etikaf, pulang makan bentar, makannya juga buat supaya semangat lagi ngajar abis zuhur sampai asar, tiap hari begitu. Terpulang istirahat sebentar, ngajak jalan bini, baru kemana-mana ngajar lagi ke sini. Makanya jangan heran saya rada telat. Saya ngajak jalan bini dulu ke mana? Ke 35. Naik odong-odong anak. Kan lumayan itu makan waktu. Akhirnya ke sini. Ntar pulang, ya Allah, kok nikmat banget hidup saya ya. Nggak semua orang bisa begitu tuh.
Nggak semua orang dikasih taufik begitu. Nggak pakai masang alarm, mau maksain bangun tahajud lain sebagainya. Kan ibadah tuh. Nggak usah. Kerjaan saya ibadah. Enak tiap sud. Kayak nggak berasa. Ibadah amalannya nggak berasa. Itu rezeki nikmat tuh. Lupa lagi kita. Rezeki paling agung, paling tinggi apa? Al-imanu wal Islam. Punya nikmat keimanan, kita beriman sama Allah Ta'ala. Keislaman dijadiin kita orang Islam itu nikmat paling tinggi, paling agung, rezeki paling agung. Kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam minta buat bapaknya Azar, ya Allah, bapak saya biar masuk biar beriman kepada Engkau ya Allah. Nabi itu yang minta tuh. Ulul azmi, jenderalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, jenderalnya Nabi, bahkan bapaknya para Nabi minta bapaknya supaya beriman sama Allah Ta'ala, kagak dikasih. Nabi Nuh alaihissalam biar istrinya sama anaknya Kan'an. Kemarin saya kasih jok kiri kagak ketawa, nggak usah dah di sini dah. Tuh kan kagak kan? Kan'an minta Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah, anak saya, istri saya biar beriman ya Allah. Udah banjir bandang ya Allah, kasih hidayah dikit biar naik ke perahu. Kagak dikasih, dikelepin. Terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, paman saya Abu Thalib yang belain saya terus, ya Allah, jangan sampai meninggal tidak berucap syahadat. Meninggalnya nggak ucapin syahadat, kagak dikabulin. Nabi Muhammad paling mulia minta iman kepada siapa? Buat pamannya Abu Thalib, kagak dikabulin. Kita semua kagak pakai minta, kagak pakai ngucap, kagak pakai munajat, udah dijadiin orang Islam, udah dijadiin orang beriman. Apa itu bukan rezeki paling agung? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari situ kan kita sadar ternyata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pandangan kita yang salah menilai rezeki. Rezeki bukan semata gaji, rezeki bukan semata uang, tapi semuanya. Itu ada nggak dibuat orang non muslim? Kagak ada. Iman Islam tuh rezeki paling agung. Berarti siapa? Allah beda-bedain. Kita yang diunggulkan. Masa iya mereka nggak dikasih senang, udah kagak dikasih iman, kagak dikasih duit, ya itu namanya nggak adil Allahnya kan? Kasihan. Udah lagi terakhir cerita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau saya tidak salah, atau imam yang lainnya, seorang ulama wali. Ada orang kafir, maaf cakap, non muslim datang kepada beliau. Beliau memang megah, walaupun wali tapi kaya, megah. Pakai apa? Kereta kuda kemana-mana. Lagi naik kereta kuda, ada sopirnya dijegat sama orang non muslim, pakaiannya kumuh, miskin. Orang non muslimnya miskin. Terus dijegat, ditarik itu syekh, orang alim itu ditarik, lalu dibilang sama syekh tersebut, ya syekh, ternyata agamamu mengajarkan yang bohong. Bagaimana maksudnya agama aku mengajarkan yang bohong? Katanya dalam agamamu, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu katanya penjaranya buat orang beriman, surganya buat orang kafir, kata agamamu. Dan sebaliknya nanti akhirat, surganya orang mukmin, neraka atau penjaranya orang kafir. Nih, saya masih di dunia. Lihat keadaan kita, Syuk. Siapa yang ada di surga, siapa yang ada di penjara? Lihat, megah engkau apa saya? Buktinya saya lebih miskin dari engkau, lebih terbatas dari engkau. Mana dia benar-benarnya itu ucapan? Seharusnya, kan saya yang kafir nih. Bangga banget dia jadi orang kafir. Kan saya yang kafir, seharusnya saya lebih megah daripada engkau. Apa jawab syekhnya? Oh, kau mau tahu kebenaran ucapan itu? Baik. Orang Arab dulu kalau pakai gamis, tangannya tebel-tebel, panjang-panjang segini. Jadi kalau dilongokin masih kelihatan keketek-ketek tuh. Sini. Akhirnya sekarang lihat sini, saya punya kerah baju. Kerah baju apa ini namanya? Lengan baju. Dilihat lengan bajunya sebelah kanan. Dilihat nampak surga begitu. Taman daripada taman-taman surga dikasih nampak kepada orang kafir tersebut. Sebelah kiri dilihat lagi sama dia. Apa yang dilihat? Siksa neraka. Terasnya neraka dikasih lihat kepada orang kafir tersebut. Sambil terkaget-kaget, apa itu Syekh? Apa yang saya lihat tadi? Emang wali kan Syekhnya? Yang kau lihat tadi, bagianku yang sebelah kananku nih, itu bagianku nanti di akhirat. Yang kau lihat sebelah kiri itu bagian engkau.
di neraka nanti, di akhirat nanti. Sekarang kau pikir, kira-kira menurut engkau ini orang kafir, sekarang lagi miskin, dibandingkan nanti di akhirat, ini surga apa bukan buatmu? Surga. Kenapa? Karena di akhirat lebih pedih dia. Mendingan sekarang masih bisa tidur nyenyak. Ya, neraka buat dia. Berarti kan benar, surganya orang kafir di dunia. Sedangkan orang muslim buat saya nih jatah saya nanti itu buat saya ini penjara. Kenapa? Kalau saya ngeliatin begitu pengennya buru-buru. Ini saya lagi dipenjarain. Wah, keda. Mudah-mudahan bisa diambil ibrahnya dah tuh. Barangkali cukup dah ya. Cukup. Kalau masih ada lanjut lagi setelah ini insyaallah, setelah pariwara berikut. Ngopi dulu. Nah, barangkali demikian. Mau nanya. Mau nanya. Bunda mau nanya itu kapan kita ini? Bukannya kita ada jadwal nonton bioskop tuh ya. Midnight. Baik. Nah, kalau gitu kita tutup ya. Mudah-mudahan manfaat semua. Dijadikan oleh Allah Ta'ala hati kita tenang atas janji Allah Ta'ala atas rezekinya. Jadikan kita tidak berpatokan kecuali kepada Allah Ta'ala. Al-hadihiyah wa lakunutin salah ila hadratul rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمات حق عليها نهي وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرامة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا محول الأحوال حولنا إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.